daerah-daerah yang sumber kekayaan alamnya tinggi. Itu yang biasanya yang ingin dipecah kan. Contoh umpamanya Aceh ya. Nah, seperti Papua, itu kan sumber kekayaan alamnya luar biasa. Mungkin juga daerah-daerah yang lain ya. Ini saya dengar kemarin juga kan, seperti Riau juga kan. Nah, makanya ormas seperti Merah Putih ini saya kira patut kita dukung. Jadi dalam menegakkan NKRI ini bukan hanya kita membela terkait dengan geografi kepulauan, terkait dengan negara saja, tapi masuk ke dalam bagaimana supaya masyarakat Indonesia ini betul-betul menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Nah, khususnya di masyarakat kita ini, kita memang sudah cukup banyak ya para Serikandi perempuan kita yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul di sini ya, di sekretariat ABI, juga di kantor saya ya, kantor notaris. Alhamdulillah saya malam hari ini kedatangan tamu-tamu istimewa ya, yang saya lihat sangat luar biasa, dari markas besar Laskar Merah Putih. Nah, ini dipimpin langsung oleh ketua umumnya Haji Ade Ervil Manurung SH. Nah, apa kabar? Aku panggil apa Bang apa? Ya, jadi panggil ketum aja ya. Nah, ketum Ade ya. Nah, ketum Ade. Terima kasih nih sudah main ke sini ya. Ini luar biasa sekali, apalagi membawa tim-tim inti dari Laskar Merah Putih. Bahkan saya lihat ini ada yang dari luar kota juga ya. Nanti bisa ketum kenalkan ya. Iya, silakan ketum kenalkan dulu anggotanya yang datang ini. Mungkin nanti bisa tahu. Silakan. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden ABI. Kami bisa hadir kemari atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Haji Ade Ervil Manurung Sarjana Hukum, dan saya ditemani oleh tim-tim saya, tim-tim inti dari Markas Besar Laskar Merah Putih. Yang pertama adalah beliau sebagai Ketua Dewan Penasihat sekaligus Ketua Dewan Pengawas Markas Besar Laskar Merah Putih, dan beliau juga Ketua Umum SPKB dan Sekjen dari KAPI 66. Jadi beliau sudah senior untuk urusan organisasi, aktivis, sudah makan garam lah. Memang kita banyak berguru daripada beliau. Ya. Dan saya perkenalkan di samping kiri saya Wakil Komandan Sergandi. Beliau ketepatan orang Aceh, tapi tinggalnya di Depok, namun sering ke Aceh. Nah, beliau sekarang lagi sibuk-sibuknya untuk ngurus anaknya yang lagi caleg dari Partai Perindo. PSI. Dan yang sebelah kanan saya Waketum Roji, Waketum Surya. Beliau bergerak di bidang hukum dan HAM. Ini Bu Yuni, beliau juga wakil dari Serkandi, wakil ketua umum Bung Lundu, wakil bendahara, beliau yang benar-benar memegang keuangan.
Anggota ada berapa Bang seluruh Indonesia? Kalau seluruh Indonesia untuk saat ini kurang lebih 4 juta. 4 juta ya? Wah, luar biasa. Itu sudah semua provinsi ya? Tadinya semua provinsi, karena ada yang tidak aktif saya bekukan, saya berhentikan dulu. Jadi sekarang ini kurang lebih ada 30 provinsi. 30 provinsi ya? Iya, iya. Apalagi sekarang ini sudah terbentuk seperti Papua kan, tambah lagi apa namanya? Provinsi. Ya, ada 5 provinsi sekarang Papua. Itu belum terbentuk sekarang. Iya. Untuk Papua sudah terbentuk juga. Iya, iya. Aceh sampai Papua sudah ada. Semua sudah terbentuk, cuma ada yang saya bekukan, saya berhentikan. Iya. Jadi Laskar Merah Putih ini berdirinya sejak kapan ini Bang? Dan kira-kira ada peristiwa apa itu kok bisa berdiri Laskar Merah Putih? Jadi Laskar Merah Putih ini ada sejarahnya. Bukan kita dirikan asal-asal kita dirikan, tapi berdiri Laskar Merah Putih pasca lepasan Timur dari Pangkuan Pertiwi pada tanggal 28 Oktober pada tahun 2000. Atas dasar itulah sejumlah lembaga swadaya masyarakat ingin membentuk penggagas Laskar Merah Putih. Ya. Seperti itu. Jadi dibentuk Laskar Merah Putih memang benar-benar untuk agar tidak ada lagi provinsi lain yang ingin lepas dari Pangkuan Pertiwi. Oh, jadi lebih dasarnya NKRI ya? Iya. NKRI harga mati ya? Iya, iya. Ini sangat luar biasa ya. Jadi tahun 2000 ya? Tahun 2000. Jadi sekarang sudah 23 tahun ya, 24 tahun. Ya. Kira-kira sekarang ini kegiatannya apa saja nih Bang? Kegiatan Laskar Merah Putih ini. Kan banyak masyarakat mungkin yang pengen tahu ya. Apa sih kegiatan? Kegiatan Laskar Merah Putih ini sudah banyak loh. Sejak tahun 2000 kita sudah banyak. Kita ini dibesarkan oleh pergerakan, oleh gerakan-gerakan. Iya. Misalnya pada tahun 2000 itu saat itu kan TNI Polri kan dibenci oleh masyarakat. Iya. Kita lah satu-satunya ormas yang mendukung TNI, khususnya Kopassus di Jantung. Waktu itu pimpinan dan Kopassus dipimpin oleh Majen Amirul Isnaini. Kita yang mendukung menguatkan TNI agar TNI kembali bangkit untuk menjaga kedaulatan negara kita. Iya. Seperti itu. Terus kemudian pada tahun 2002 kita melakukan aksi protes di depan gedung Kurbis Malaysia. Karena saat itu ada hukuman cambuk, siksa daripada saudara-saudara kita yang bekerja di sana. Iya. Kita melakukan aksi pembakaran bendera, pembakaran bendera Malaysia. Walaupun pada saat itu kita ditangkap ada sekitar kurang lebih 60 orang, tapi kita tidak pernah takut untuk memprotes atas kebijakan pemerintah Malaysia yang sesuka hatinya menganiaya saudara-saudara kita yang ada di Malaysia. Terus kemudian pada tahun 2007 juga kita demo di Kementerian Pertahanan memprotes bahwa tidak ada lagi provinsi-provinsi yang lepas. Karena saat itu ada 3 provinsi yang ingin lepas dari Pangkuan Pertiwi, seperti Papua, Maluku, dan Aceh. Kita ingin pertahankan agar 3 provinsi jangan sampai lepas. Itu kita diterima oleh Kemenhan, dan alhamdulillah kita jadi bisa kerjasama lah sama Kemenhan. Kemudian pada tahun 2008-2009 kita melakukan aksi besar-besaran, demo besar-besaran di Kurbis Malaysia untuk membebaskan Serikandi Manuhara. Waktu itu pemerintahannya sendiri tidak bisa untuk mengembalikan Manuhara ke Pangkuan Pertiwi. Kita dengan kerja keras, dukungan dari kawan-kawan dan dukungan dari masyarakat, akhirnya Manuhara bisa kembali ke Pangkuan Pertiwi. Dan banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk negeri ini. Terakhir kita juga dapat penghargaan dari Pangdam Papua. Kita bersama Laskar Merah Putih yang ada di Papua, itu kita membangun Tugu Pancasila untuk menunjukkan kepada saudara-saudara kita gerakan-gerakan separatis agar kembali ke Pangkuan Pertiwi. Tujuan kita itu, tujuan kita hanya mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara.
Ya, kalau saya lihat tadi tujuannya sangat luhur sekali ya. Jadi bagaimana menegakkan kedaulatan NKRI ya. Betul. Baik itu negara maupun juga masyarakat yang tertindas ya. Seperti saya lihat tadi kan TKI yang dicambuk, terus juga ada TKI juga yang seperti Manuhara kan, mungkin yang lainnya ya. Tapi sekarang ini bagaimana ya tanggapan ini ya, Ketum ya di sini? Kadang-kadang ada tanda kutip masyarakat ya menganggap ormas ini seolah-olah hanya menakut-nakuti warga, hanya mengambil keuntungan dari masyarakat kan. Nah, perlu kita harus jelaskan kan. Mungkin itu kan oknum-oknum, dan itu pun saya lihat mungkin ormas-ormas tertentu ya. Nah, kalau di Merah Putih ini memang saya terus terang saja, karena dia lebih berkecimpung saya lihat di bidang yang jauh lebih besar, kenegaraan. Jadi di masyarakat kan tidak begitu kelihatan ya. Saya lihat ya. Kan kalau yang kelihatan sekarang kan banyak ya. Saya lihat kan ormas-ormas ya. Ini bagaimana tanggapan Ketum terkait yang saya tanyakan tadi? Ya memang betul seperti yang Bang katakan, hanya ormas hanya mementingkan diri dan kelompoknya sendiri. Ya. Kadang-kadang ormas itu didirikan, dibentuk memang untuk seperti itu. Tapi kalau Alasan Merah Putih memang dibentuk dia untuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Ya. Belum pernah Alasan Merah Putih bersenggolan dengan ormas lain. Ya. Ketika itu bersenggolan, berarti ada kepentingan. Betul. Namun alhamdulillah sampai saat ini Alasan Merah Putih tetap kiprahnya ya untuk membela masyarakat, Ya. membela masyarakat yang dijolimi. Ya. Itu sudah banyak kita lakukan. Ya. Bahkan kita kadang-kadang berhadapan dengan oknum penegak hukum Ya. demi membela kepentingan masyarakat. Ya. Seperti itu. Dan kita tidak ada mengajarkan kepada bawahan kita untuk melakukan pemerasan, apalagi pemerasan terhadap masyarakat, itu tidak ada dan tidak pernah. Ya. Bahkan kita mengajarkan mereka yang tadinya premanisme ya, tadinya bandel, kita minta tanggalkan baju-bajunya, baju premanismenya, Iya. dan kembali kepada kebenaran. Kita berdiri memang di atas kebenaran. Dan Iya. sampai saat ini tidak ada Alasan Merah Putih meminta-minta kemana-mana. Kita gotong royong. Iya. Tanyakan saya sama kawan-kawan semua. Kita Iya, gotong iya. royong. Ketika ada memang kita kepentingan, ya kita gotong royong aja. Iya. Iya. Nah, ada pun kita misalnya minta bantuan kepada pengusaha, itu memang orang kita, bukan orang yang tidak kita kenal. Iya. Seperti itu. Jadi sampai saat ini Alasan Merah Putih tidak pernah melakukan hal-hal yang memang menyinggung masyarakat. Iya, Dan itu iya. saya larang. Iya, Dan iya. kita di Alasan Merah Putih ini saya melarang untuk tidak ada minuman keras, Oh. tidak ada perjudian, tidak ada yang namanya itu seperti narkoba. Iya. Bahkan kami juga melarang tidak boleh di Alasan Merah Putih berhubungan intim bukan suami. Jadi Alasan Merah Putih benar-benar dia mengabdi Iya, pada iya. kebenaran. Ketika kita benar, kita memang dekat sama Allah. Ya, di saat itu pun kita berani apapun kita lakukan demi kebenaran, apalagi Iya. demi bangsa dan negara. Iya. Kita siap. Iya. Seperti itu. Iya. Iya. Itu gitu. Iya. Wah, ini luar biasa ya. Iya, jadi banyak kadang-kadang masyarakat kan nggak tahu ya. Jadi memang Ormas Merah Putih ini patut kita acungkan jempol ya, dan patut juga mungkin negara sudah saatnya mendukung ya ormas-ormas seperti ini. Sebab terus terang saja kita untuk mempertahankan NKRI ini nggak gampang, karena luas negara kita ini sangat luas sekali. Pantai negara kita ini nomor 2 terpanjang di seluruh dunia. Coba, panjang sekali. Jadi untuk pintu masuk, orang masuk ke Indonesia ini sangat gampang. Nah, sementara jumlah TNI Polri di kita ini masih sangat terbatas. Saya nggak tahu kalau TNI berapa jumlahnya, tapi kalau Polri itu kurang lebih 500.000 cuman jumlah Polri. TNI mungkin ya bisa 4 kali lipat lah mungkin ya, atau 3 kali lipat. Berarti ya kurang lebih 1,5 juta. Nah, dibandingkan penduduk kita jumlahnya sangat luas, negara kita juga sangat luas. Nah, yang paling banyak sekarang persoalan juga ya sumber daya alam kita ya, yang sangat melimpah, sumber kekayaan alam. Nah, ini kalau kita tidak kelola dengan baik, mungkin banyak dari unsur-unsur dari luar atau pihak-pihak dalam sendiri mungkin yang ingin mengambil keuntungan.
atau mempropagandakan kita bagaimana supaya kita ini pecah, ya. Kan banyak sekarang yang biasanya yang suka pecah itu daerah-daerah yang sumber kekayaan alamnya tinggi. Itu yang biasanya yang ingin dipecah kan. Contoh umpamanya Aceh, ya. Seperti Papua, itu kan sumber kekayaan alamnya luar biasa. Mungkin juga daerah-daerah yang lain, ya. Ini saya dengar kemarin juga kan, seperti Riau juga kan. Nah, makanya ormas seperti Merah Putih ini saya kira patut kita dukung, ya. Makanya saya terus terang saja saya melihat, ya, ormas Merah Putih ini agak berbeda. Makanya saya kemarin nggak tahu, bisikan hati saja, kok saya pengen ketemu nih sama ketum ini, ya. Beberapa yang lain saya belum pernah, terus terang. Banyak kan ormas yang lain. Kan kalau yang di sini kan yang lebih dekat, yang sering kita tiap hari lihat, ya, kayak Pokabi kan sering, kayak di Pemuda Pancasila banyak, ya. Terus ormas-ormas yang lain kan. Nah, tapi ini saya pengen tahu sisinya ini apa. Sebab Merah Putih ini nggak sembarangan loh. Menggunakan Merah Putih ini kan betul-betul yang harus kita bawa ini kan. Ya. Mungkin dari teman-teman ada masukan tambahan, silakan. Kalau ini mungkin yang paling senior, ya silakan ya. Ya, pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Safran sebagai akademisi lah saya anggap. Ya. Termasuk Ibu, di mana jarang ikut campur. Biasanya Ibu itu agak di belakang. Tapi dari awal saya lihat Ibu di bawah. Berarti di dalam rumah tangga selaras gitu lah. Ya. Mudah-mudahan berhasil Bapak dengan keluarga. Kami dari Laskar Merah Putih itu banyak mau masukan, artinya yang udah kita program untuk kemajuan bangsa ini. Kita ini berjuang Laskar Merah Putih tanpa pamrih. Ya. Kita bukan nggak dapat penghargaan dari tim suksesnya Jokowi, Ya. tapi kita nggak mengemis. Ya. Satu pun untuk komisaris nggak ada. Penilaian ini bisa dibahas di katakanlah Lemhanas sebagai organisasi yang sangat intelek di negeri ini. Karena saya tahu barometer tiap orang per orang itu udah Lemhanas kira-kira gitu. Lalu ada pin lah di sininya, walaupun seminggu berhak itu ya. Nah, itu merupakan harisma dari orang per orang. Maka saya katakan kepada kawan-kawan, kalau bisa kita the best 10 lah, 10 besar, karena itu penilaian ada, baik di lembaga instansi pemerintah maupun di lembaga-lembaga yang dia dipercayakan. Nah, untuk itu saya udah dengar kabar bahwa kita MOU itu setuju kan? Ya. Nah, saya terima kasih sekali lagi. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kepada kami, undangan, sekali lagi terima kasih juga kepada Ketua Umum. Dan disertakan kawan-kawan walaupun nggak siap. Untuk itu konsep di negeri ini menurut saya nanti terjadi agak di antara yang tiga ini calon presiden banyak kekurangannya dan tidak memenuhi persyaratan. Tetapi mau tidak mau dari tiga ini kita harus memilih. Kira-kira begitulah politiknya. Jadi siapapun nanti kita pilih itu kita karena independen kita nggak menyebutkan. Ya. Hanya masukan untuk ketika kita akan orasi kepada ketiga presiden ini, calon presiden, kita harus mengatakan, berani mengatakan bahwa pasal 33 ayat 1 itu adalah ekonomi kita berajaskan kekeluargaan dan saya mau tambahin satu lagi, kemanusiaan. Karena kita pakai pola yang paling lama kapitalis, kemudian komunis sempat. Nah, kita harus mengambil suatu konsep
ekonomi Pancasila Ya. yang ajasnya kan kekeluargaan dan kebersamaan dan kemanusiaan. Ya. Karena sepanjang sejarah nggak bakal hebat yang disebut petani, nelayan, peternak, penambang, begitu juga pengrajin. Padahal produksinya dialah untuk dipakai oleh distributor atau konglomerat atau oligarki. Tapi dia sepanjang masa kok miskin. Mohon dibahas di Lemhanas hal itu. Karena ini sangat penting. Masa dia yang memproduksi terendam, misalnya ketahanan pangan. Begitu juga tani, begitu juga pengrajin. Dia ciptakan, dunia mengakui. Begitu juga tambang. Mungkin pernah dengar peti, pertambangan emas tanpa izin. Ya. Dia mati nggak ada yang tanggung jawab. Padahal dia kan apa yang terkandung di bumi ini diambil Ya. untuk kepentingan dia juga. Tanah dan air kan milik bangsa dan negara. Kok dia jadi disebut penambang liar? Penambang liar itu harusnya orang luar negeri. Contoh, sepanjang sejarah Freeport 51%. Dibandingkan dulu 0,9. Nah, tadi garis pantai terpanjang di dunia itu 81.000 km, benar itu, setelah Kanada. Ya. Nah ini garis pantai ini 200 mil dari garis kontinental itu nggak kena laut. Itu 200 mil nggak kita kuasain. Itu nelayan kita nggak dikasih kapal yang bisa berlayar 200 mil. Paling dia 10 km. Begitu ombak besar, ada mundur kita. Ya. Kok kita nggak bisa nguasain teritorial kita? Ya. Nah, ini sebagai guru besar, saya mohonlah dijadwalkan untuk itu. Ya. Jadi nggak bisa maju sepanjang sejarah negeri kita ini. Bahkan sekarang mau dirusak oleh negara-negara kaya, yaitu kapitalis. Ya. Nah, dirusaknya begini. Tadi disebut Aceh itu kaya, itu dirusak supaya bisa orang masuk sana. Papua kaya, itu juga dihancurin. Pulau terkaya di dunia adalah Papua. Ya. Nah, Aceh udah lama direbut, sehingga saudara-saudara kita dari Aceh itu mempertahankan. Tapi belakangan ini dipecah lah, dibikinlah dom kayak sekarang di ini supaya makin kacau. Dibunuhlah oleh serdadu. Tapi kan serdadu dikit, itu oknum, nggak usah dibesar-besarkan. Tapi dihukum seberat-beratnya, saya setuju benar. Karena kan kita nggak tahu masalah apa itu kan. Nah, nanti kami terpisah, ibu juga boleh jelasin. Nah, hanya kita yang kita bicarakan bagaimana pembelaan kita terhadap rakyat. Ya. Nah, itu ketua umum artinya bisa menjabarkan, termasuk kawan-kawan yang intelek, bahwa apa arti daripada menuju masyarakat maju, makmur, merdeka. Itu maju itu pintar, makmur itu kita kaya, merdeka ya semau kita lah, artinya yang bisa diatur, bukan semua mau kita terampu bebas, kebablasan. Nah, artinya itu satu. Kedua, ada beberapa yang tidak adil di negeri ini, misalnya masalah tanah. Kapan kita mau memiliki tanah ini? Kemarin Jokowi udah memberikan tanah ini menjadi sertifikat, sehingga sertifikat ini dia bisa digunakan untuk yang lain, misalnya peminjaman dengan jaminan tanah itu. Sekarang nggak ada. Ketika dia menjalankan tanahnya itu tanah orang lain. Nah, begitu juga kandungan apa ya di laut itu. Itu laut kita itu dulu 1 juta ton per tahun. Malaysia sama Thailand 3 juta lah. Dia lautnya mana? Di kita 2/3. 17.508 buah pulau. Nah, saya waktu di Pertamina dibikin apa untuk memonitor itu, saya tahu. Ih, goblok banget ini semua. Kok minta tolong kepada kita yang masuk-masuk pada halaman itu.
kita hitung itu 17.580. Lalu datanglah AIP minta nanya ada nggak data-data, ada dari USIS itu Amerika. Nah, untuk itu Lembaga Pertahanan Nasional kita sudah bersyukur sekali Bapak terima ini kan di luar jadwal tapi menentukan bisa ini nanti direkam disampaikan bahwa inilah apa yang disampaikan. Kalau saya bohong saya berarti kan nggak baik. Ya. 17.580 itu diambil satu pulau apa? Hah? Sepadan Dan Ligitan. Itu nggak diinin. Nah, untuk merusak kita itu dibuatlah karena terjadi rivalisasi, yaitu kita dengan orang berpariwisata ke Indonesia, kita saingan dengan Malaysia. Kita dirusak melalui narkoba, tapi tidak ada orang ngaku anaknya narkoba. Tapi dampak daripada dia terlibat narkoba, meninggal 50 orang per hari. Itu nggak ada. Maaf nih, polisi ini harus dihukum seberat-beratnya. Masa dia nangkap 10 kilo itu Teddy Minahasa ditukar ke tawas, dia jual itu, yang jual Kapolres, yang edarkan Kapolsek Fluid. Nah ini kan kita dirusak. Dia kawin di tengah laut sana itu sama si Linda Minahasa itu, kawinnya sono di apa no, tepatnya si Susi itu di tepi laut sana. Pangandaran. Oh, Pangandaran. Iya. Nah, sementara dia punya istri dari segi kehidupan rumah. Pembela perempuan dan anak, saya akan di depan untuk membela anak-anak yang terzolimi dan wanita-wanita yang terzolimi. Ya banyak lah ya Bunda ya sekarang ini kasusnya ya kan, yang yang salah satu yang Aceh ini harus ditegaskan. Masker. Tolong ini segera dituntaskan dan segera ditindak oknum tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bu, silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini sekali lagi saya dari perwakilan Sri Kandi yang kepingin Indonesia ini lebih damai. Ya, ke depan ini apalagi bulan-bulannya politik ya. Jangan ada calon-calon presiden yang saling menjelekkan. Itu nomor satu, karena kenapa? Itu bisa negara ini bisa terpecah belah. Jadi anak bangsa bisa ribut. Padahal kita juga sudah tahu berita antara iya dan tidak. Ya, itu mungkin tahun-tahun politik yang mendatang ini mudah-mudahan yang calon-calon bisa merubah kalau memang kepingin Indonesia ini lebih dihargai juga, jadi panutan juga buat negara-negara lain. Jangan selalu setiap ada politik selalu ada kerusuhan. Nah itu jadi yang kita harapkan dari perwakilan Laskar Merah Putih ini adalah kedamaian. Contoh-contoh yang bagus. Nah saya ulang sekali lagi, karena saya lagi bersedih dan saya asal Aceh lagi berduka, itu saya mengharapkan betul-betul dituntaskan biar sakit hati dan kesedihan Aceh itu sedikit terobati. Berarti di situ